Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan mengemis-ngemis untuk boleh kembali ke rumahmu. Jadi pada video-video terdahulu kita pernah mengupas kisah ya, seorang laki-laki suami yang tergila-gila kepada seorang janda muda sampai mengabaikan istri dan anak-anaknya. Nah, hal yang seperti ini banyak mungkin terjadi ya di dalam keluarga-keluarga. Tidak hanya keluarga atau pasangan-pasangan suami istri muda, tetapi juga yang sudah masuk kategori menengah 10 tahunan, bahkan mungkin yang sudah senior ya, lebih dari 10 tahun. Ternyata suaminya tergoda dengan pesona orang ketiga. Nah, jadi ketika si suami yang kemudian tergila-gila kepada orang ketiga, ya misal dalam kisah yang pernah kita ceritakan, si suami tergila-gila dengan seorang janda muda, jungkir balik sampai lupa pulang dan seterusnya. Apa yang istrinya lakukan, dia biarkan ya. Kemudian tentu saja karena melihat si suami ini betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan dia dan anak-anaknya, ya dia cuma minta cerai saja. Tapi apapun yang mau dilakukan oleh si suami dengan janda muda tadi, dia persilahkan ya. Dia cuma diam dan dia memberikan kesempatan kepada janda muda tadi untuk mengenal siapa suami ini ya, yang kemudian menjadi mantan suaminya. Kemudian sebelum perceraian itu terjadi kan, si suami diam-diam sudah nikah siri nih dengan si janda muda. Nah, setelah itu perceraian terjadi, mau tidak mau kan otomatis harus keluar dari rumah. Karena rumah itu adalah milik istrinya, warisan dari orang tuanya. Walaupun di dalam pengembangan rumah itu ya tentu suaminya ikut nyumbang juga, ikut urunan, tetapi secara umum rumah itu milik istrinya, milik keluarga istrinya. Harus keluar dari rumah. Kemudian itu pun si wanita ini masih baik nih ya kepada si laki-laki atau mantan suaminya ini. Masih dipersilahkan untuk membawa mobil, membawa sepeda motor dari rumah dan seterusnya. Kasihan juga dia melihat kalau kemana-mana harus kehujanan ya, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Si wanita ini, si mantan istri ini, dia betul-betul dia biarkan saja. Ya, dia meneruskan hidup dia bekerja, dia membimbing anak-anak agar terus menjadi anak yang baik, menghormati bapaknya meskipun bapaknya sudah melupakan mereka karena sedang terpesona dengan janda muda tadi. Dan dia tidak peduli apa yang terjadi dengan mantan suaminya tadi. Nah, mantan suaminya mulai merasa kelabakan. Bingung kan? Biasanya punya rumah bagus, punya rumah mentereng, ya mewah, megah, halamannya luas, fasilitas lengkap,
pokoknya betul-betul bisa dibanggakan. Kalau ada teman yang mau datang, mau berkunjung, pokoknya sesuatu yang terlihat sangat membanggakan. Nah sekarang begitu keluar dari rumah mau tinggal di mana? Ya kan? Kos lah. Tentu rasanya sangat beda. Sekarang mau menerima teman yang mau berkunjung jadi kebingungan. Ya. Kenapa kebingungan? Ya karena takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Ya. Mana rumahnya kok sekarang malah pindah ke kos-kosan? Nah, jadi orang yang sudah terbiasa hidup mapan, hidup enak, tiba-tiba harus berbalik berada pada kondisi yang bisa dikatakan mulai dari nol lagi, tentu akan kaget dan kelabakan. Nah sekarang bagaimana tuh dengan istri sirinya? Ya, janda muda yang sekarang sudah jadi istri sirinya. Si janda muda ini sekarang tentu sudah tidak janda kan? Sudah jadi istri sekarang. Maka dia tidak mau meneruskan dengan suami yang seperti ini. Karena kemarin dia berpikir bahwa rumah yang ditempati oleh suaminya itu ya memang hasil jerih payah, hasil kerja keras dari suaminya ini. Ya, dia sama sekali tidak berpikir jika rumah itu ternyata milik keluarga istrinya. Karena kan si laki-laki ini biar kelihatan keren, ini loh dek, rumah AA ada di sana. Ya, ini loh dek, halaman rumah abang besarnya sekian. Ini loh dek, bentuk bangunannya, rumah kakak misal gitu kan. Adek mau tidak tinggal bersama kakak gitu kan. Dia berpikir, wah ini lumayan nih. Artinya kalau dia punya kemampuan membuat rumah sebagus itu dengan halaman seluas itu, maka bisa nih di prospek. Ya tentu tidak pindah ke rumah itu, tetapi kan dia bisa membuatkan rumah juga nih untuk dia. Begitu pikir si wanita tadi, istri mudanya ini. Ya. Nah, begitu dia tahu realitanya, ternyata si laki-laki ini tidak punya apa-apa, ya tidak mau dia meneruskan. Ya, apalagi dalam perkembangannya dia juga tahu ternyata mobil juga punya bekas istrinya, dipinjamkan kapanpun bekas istrinya mau minta itu mobil ya harus dikembalikan. Ya adalah yang betul-betul milik dia, hasil jerih payah dia, sepeda motor. Ya, lah siapa yang mau punya suami yang dia pikir kaya raya, ternyata tinggal masih di kos-kosan, tabungan juga sudah semakin menipis karena menampilkan diri sebagai orang kaya kan. Mobil juga pinjaman dari mantan istrinya, dan satu-satunya aset dia cuma sepeda motor. Nggak mau tuh. Kemudian si wanita ini meneruskan dan dia memaksa untuk bercerai juga dengan si laki-laki tadi. Nah, barulah di situ. Ketika si wanita ini menyadari bahwa suaminya ini tidak punya apa-apa, sementara ketika pendekatan dengan dia selalu menampilkan gaya yang seperti orang kaya, nah, memaksa bercerai, dan kemudian meninggalkan si laki-laki ini dalam keadaan betul-betul terpuruk, ya, tidak punya rumah, kendaraan juga pinjaman, dan seterusnya, tabungan yang mulai menipis. Nah, maka di situ dia kemudian baru menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa mantan istrinya yang pertama. Kan dia sudah punya 2 mantan istri itu karena istri yang muda juga memaksa bercerai.
Jadi tanpa mantan istrinya yang pertama, ternyata dia bukan siapa-siapa. Dan disitulah dia kemudian datang mengemis-ngemis agar bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya yang pertama. Nah, jadi memang terkadang melihat keadaan mantan yang sedang tergila-gila dengan kehadiran orang ketiga, dengan pesona orang ketiga ya, dan kita diamkan, kita biarkan. Membiarkan artinya memberi kesempatan kepada orang ketiga itu untuk mengenali, memahami, mengetahui siapa mantan yang sesungguhnya, apakah memang penampilannya itu memang sehebat realitanya. Artinya kita memberikan kesempatan kepada orang ketiga untuk menyadari siapa sih mantan. Nah, maka semakin cepat pula mereka akan berpisah. Jadi semakin cepat orang ketiga sadar, semakin cepat pula mereka berpisah. Nah, kalau kita tetap jungkir balik berusaha mempertahankan mantan sementara mantan tidak mau dipertahankan, ya jungkir balik ngejar-ngejar mantan sementara dia sedang kasmaran dengan orang ketiga, kan buat apa kita menghabiskan energi. Jadi berikan saja kesempatan kepada orang ketiga untuk mengenal siapa mantan yang sesungguhnya, karena semakin cepat dia kenal mantan, semakin cepat pula dia berhenti bersama mantan atau berpisah ya. Dan ketika mantan tidak punya apa-apa, dia mau kemana? Seperti kisah tadi, ya, ketika dia betul-betul sudah tidak punya apa-apa, istri mudanya pun sudah meninggalkan dia, tidak mau ketemu lagi dengan dia, tidak peduli lagi dengan dia, tabungan juga sudah habis, ya, padahal kos-kosan harus bayar terus dan seterusnya, pekerjaan juga jadi sepi. Nah, maka ujung-ujungnya yang dia lakukan adalah mengemis-gemis, minta kepada mantan istri pertamanya tadi agar mantan istrinya mau rujuk kembali dengan dia. Nah, jadi memang manusia itu begitu. Jadi mereka berpikir ya bahwa ada orang yang pada saat ini betul-betul mencintai dia. Padahal ketika orang sudah menampilkan dirinya mapan, sukses dan berhasil ya lebih banyak orang yang mencintai fasilitas yang dia miliki, bukan dia. Ya, berbeda dengan cinta yang dia temukan ketika dia masih belum punya apa-apa. Cinta yang bisa diajak untuk susah, memulai segala sesuatunya dari nol, dari tidak punya apa-apa. Tapi sayangnya, orang cepat sekali melupakan kebaikan dari pasangannya yang amat sangat berjasa di dalam kehidupan dia. Dia lupa, tertutup akal pikirannya karena pesona dari kehadiran orang ketiga tadi. Ya. Nah, jadi yang paling penting ketika kita menghadapi situasi seperti ini sekarang adalah ya kita kejar-kejar pun mantan tidak mau, kan? Ya kita fokus kepada pekerjaan kita. Kalau kemudian ini adalah mantan suami atau mantan istri dan anak-anak bersama kita, kita juga harus membagi fokus kita agar anak-anak tidak merasa berat ya dengan perpisahan orang tuanya. Dan kemudian tentu kita tahu persis seberapa besar kekuatan dari mantan ini. Kira-kira kapan sih mereka berpisah? Nah, itu sudah bisa kita perkirakan lah ya. Berapa besar tabungannya mantan kita juga sudah tahu. Nah, yang paling penting sekarang adalah bekerja sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya. Karena seperti kisah tadi, begitu dia mantan ini dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga yang begitu dia buja-buja, ya, setelah dia tidak punya apa-apa, orang ketiga tidak pernah mau kenal dia lagi.
dia kan balik tuh. Nah, mantan akan balik kepada kita. Dan daya tariknya sekarang, ya tentu berbagai fasilitas yang tetap ada pada diri kita. Dan itu kuncinya, jangan sampai perpisahan itu membuat kinerja kita anjlok, ya. Jadi kita tetap harus fokus bekerja, mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena orang dari manapun akan selalu merasa dekat dan butuh ya kepada orang yang berpunya. Orang yang punya duit, orang yang kaya, dan seterusnya. Ya termasuk mantan yang sedang terpuruk. Ya ketika tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia, yang mau membantu dia, kan ujung-ujungnya balik juga dan datang kepada kita. Dan kuncinya tetap kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.